Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harap saat ini saudara-saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, sukacita bersama-sama dengan keluarga, dan beribadah bersama-sama dengan keluarga. Puji Tuhan, saya pun juga mengalami keadaan yang baik dan senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sudah 2 bulan ini kita berada di rumah, tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melakukan segala sesuatu di rumah. Saudara-saudara, saya berharap kita tidak kemudian bosan atau kemudian bahkan ada yang stres atau lalu kemudian ingin keluar rumah dan pergi kemana ia mau. Saya ingin mengatakan saudara-saudara bahwa tinggal di rumah, berada di rumah, dan membatasi keluar rumah adalah sesuatu yang penting. Itu adalah juga bentuk tanggung jawab kita sebagai orang percaya di dalam dan di tengah-tengah negeri kita yang sekarang ini sedang dalam situasi yang tidak mudah karena merebaknya virus corona. Dengan tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan, menjaga jarak dengan orang lain, kita berharap dapat memutus rantai virus yang sedang berkembang. Oleh sebab itu mari kita jalani semua itu dengan penuh sukacita dan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi yang menarik adalah bahwa dalam masa tinggal di rumah ini, stay at home ini, karena merebaknya virus, ternyata banyak hal positif yang dapat kita alami. Kita dapat mengembangkan hobi yang barangkali sudah lama terbengkelai dan tidak terurus karena kita tidak punya waktu. Atau kita bisa mengembangkan kebersamaan kita dengan anak-anak kita. Atau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dan semua hal yang mungkin dulu hanya berupa angan-angan, tetapi justru dengan tinggal di rumah, kita bisa melakukan hal yang positif. Banyak orang yang sekarang bikin kue, bikin makanan, bahkan menawarkan kepada orang lain, membuat masker, dan membuat aktivitas yang lain. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Sekalipun kita juga harus mengakui bahwa akibat dari merebaknya virus corona ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Di Indonesia sendiri sekarang sudah lebih dari 1.000 orang yang meninggal dunia. Dan masih ribuan lagi tinggal di rumah sakit dalam perawatan dan dalam pengobatan yang intensif. Oleh sebab itu, marilah kita juga mengingat mereka, mendoakan para dokter yang mengusahakan kesembuhan supaya segera mereka dipulihkan dan Indonesia bisa terbebas dari
corona ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sekarang yang saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan adalah apa arti firman Tuhan ini bagi kita saat ini. Apa artinya bacaan Yohanes 14, 15 sampai 21 ini bagi kita? Saudara-saudara, banyak orang yang karena virus ini, karena tinggal di rumah memang mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran atau mengalami hati yang was-was. Sebenarnya itu juga tidak terlalu tidak terlalu perlu dipikirkan karena memang suasananya seperti itu dan keadaannya seperti itu. Dan berbicara tentang kegelisahan, tentang kekhawatiran, semua orang juga mengalami, bukan karena virus saja, banyak orang mengalami kegelisahan karena masalah-masalah dan beban-beban hidup yang dialami atau tantangan yang sedang dihadapi. Murid-murid Yesus juga mengalaminya. Di dalam konteks bacaan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, murid-murid Yesus sebenarnya juga sedang berada di dalam kegelisahan. Sehingga di dalam ayat-ayat sebelumnya, di pasal 14 ini, di ayat 1 di sana dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yesus mengatakan kepada murid-murid, jangan gelisah, percaya saja kepada Bapa dan kepada aku. Kenapa mereka gelisah? Saudara-saudara, kita tahu bahwa beberapa hari sebelumnya Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa ia tidak lama lagi bersama-sama dengan para murid. Yesus segera akan pergi ke rumah Bapa. Ia segera akan pergi meninggalkan para murid. Nah, ini tentu menggelisahkan para murid. Kalau Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, kalau Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, siapa yang akan menolong mereka? Selama ini segala sesuatu para muridnya kalau berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan penolakan terhadap Yesus dan kelompoknya, Yesus yang paling dahulu maju. Yesus yang membela mereka, Yesus yang mengatasi persoalan-persoalan mereka. Dan ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, siapa yang akan menolong mereka? Dan itu menjadi kegelisahan yang besar. 3 tahun mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Mengalami mujizat, mengalami peristiwa-peristiwa besar, mengalami hal-hal yang tak menakjubkan. Dan sekarang Yesus akan pergi. Ada sesuatu yang kosong di dalam hati mereka, mungkin itu yang dirasakan oleh para murid kalau Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, di dalam situasi semacam itu, saudara-saudara, Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu. Dan kemudian Tuhan Yesus menyatakan hal-hal yang mendatangkan kekuatan dan penghiburan bagi para murid. Yesus mengatakan, jangan pergi, jangan gelisah hatimu. Karena apa? Karena aku sesungguhnya pergi ke rumah Bapakku. Bukan berarti bahwa Yesus pergi begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Yesus pergi ke rumah Bapa untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Filipus dan Thomas bingung. Tuhan, kemana aku akan pergi? Bagaimana aku bisa pergi ke rumah Bapa? Lalu kemudian Yesus mengatakan di ayat sebelumnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maksudnya adalah, mereka, para murid, dan siapapun yang mau pergi ke rumah Bapa, mau pergi ke sorga, disediakan tempat oleh Tuhan. Mereka harus mengikuti Yesus. Mereka harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, para murid mestinya paham bahwa Yesus bekerja, menyediakan tempat untuk para murid. Dan dia akan kembali pada waktunya, menjemput mereka. Dan mereka boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Nah, saudara-saudaraku yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kalau Yesus pergi ke sorga kepada Bapanya, artinya para murid sekarang berada di dalam akan berada pada masa penantian tentang kedatangan Tuhan. Dan untuk itu Yesus menjanjikan akan menyediakan penolong. Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menolong kamu. Aku akan mengirim
penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai para murid bersama-sama selama-lamanya dan akan tinggal di dalam hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, tentang penolong yang lain itu ada 3 hal yang dikatakan di dalam bacaan kita. Yang pertama, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan diberikan oleh Tuhan adalah disebut sebagai roh kebenaran. Penolong itu adalah Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Maksudnya apa? Roh Kuduslah yang akan menyatakan kepada murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus, supaya mereka bisa berpikir benar, bertindak benar, sesuai dengan Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus pada dasarnya adalah kebenaran itu sendiri. Roh Kudus sendiri yang akan menolong, menyertai para murid, sehingga mereka bisa bertindak benar, melakukan hal yang benar, sebagaimana Yesus melakukannya bersama-sama dengan para murid. Lalu yang kedua, disebutkan adalah bahwa Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Roh yang menghibur. Yesus tahu bahwa murid-muridnya ketika dia ditinggalkan naik ke sorga, hidup di tengah-tengah dunia menjadi saksinya, banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi penolakan, banyak mengalami kekerasan. Oleh sebab itu, mereka akan ditolong, yaitu oleh Roh Kudus sendiri yang ada di dalam hati mereka, tinggal bersama-sama dengan mereka selama-lamanya, menolong mereka, memberi kekuatan kepada mereka, menghibur, sehingga mereka dikuatkan, mereka dimampukan, mereka diberi semangat untuk dapat terus maju sekalipun mereka menghadapi tantangan dan kesulitan. Kemudian yang ketiga, yang penting adalah bahwa Roh Kudus itu akan menyertai selama-lamanya murid-muridnya. Karena apa? Karena ia akan diam di dalam kamu. Di ayat 17 di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu, yang menghibur itu, yang menolong itu, akan tinggal selama-lamanya di dalam diri para murid. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan mereka dengan Tuhan, karena kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengungkapkan kegembiraan dan sukacitanya, sebagaimana dikatakan kepada jemaat di Korintus, bahwa Tuhan mau tinggal dan diam di dalam tubuh kita. Sehingga kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan, ingat, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu itu adalah rumah di mana Roh Kudus mau tinggal dan diam di dalamnya. Sehingga sesungguhnya tubuhmu itu bukan milikmu sendiri, tetapi adalah milik Allah, di mana Allah mau tinggal di situ. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 6 ayat 19, bait tubuhmu itu bukan milikmu sendiri, tetapi milik Allah, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, mestinya para murid tidak perlu gelisah, sekalipun Tuhan Yesus akan pergi. Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka akan disertai oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Ia akan ditolong, ia akan dihibur, ia akan dikuatkan untuk dapat menjalankan panggilan mereka sebagai murid Yesus di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sekitar kita, kenyataan yang kita hadapi adalah bahwa sekarang ini kita melihat banyak orang mengalami kekhawatiran. Banyak orang yang mengalami situasi yang mencekam, ada bahkan ketakutan karena virus COVID-19 atau virus corona yang sedang merebak. Banyak orang yang sudah menjadi korban di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ada 1.000 lebih yang sudah meninggal. Dan bahkan masih ada ribuan yang dirawat di seluruh pelosok tanah air ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita mengingat mereka yang gelisah, mereka yang bingung, mereka yang was-was, mereka yang takut. Bahkan juga ada masalah-masalah lain di luar COVID yang dialami oleh manusia yang membuat kekhawatiran, kegelisahan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, firman ini mestinya menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah
penghiburan bahwa mereka tidak sendiri. Kita disertai oleh Roh Kudus yang akan menghibur, menolong, menguatkan kita di dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini juga menegaskan bahwa sesungguhnya Allah mengasihi kita. Ia seperti orang tua yang melindungi anak-anaknya. Orang tua yang tidak tega meninggalkan anak-anaknya. Kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Aku tetap menyertai kamu dengan cara yang berbeda. Dan inilah kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, dengan kasih itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita membalas kasih Tuhan? Di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-15, di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perintah Tuhan. Melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi Tuhan sedemikian rupa secara maksimal. Kalau tema kita pada saat ini adalah mengalirkan kasih, bagaimana kita mengalirkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau Yesus sudah mengalirkan kasih, membanjiri hidup kita dengan kasih, bagaimana kita juga menyalurkan kasih itu kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih yang tidak berpusat pada diri sendiri, kasih yang tidak meminta balasan, kasih yang tidak meminta pujian, kasih yang tulus, kasih yang sebagaimana dilakukan oleh Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pengajaran Tuhan Yesus, di Matius 25 kalau kita membaca bahwa nanti pada akhir zaman itu, orang akan dinilai, orang ini layak atau pantas atau tidak untuk Tuhan. Dan Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, maka engkau sudah melakukannya untuk aku. Orang yang paling hina, orang yang paling asor, orang yang paling rendah, orang yang paling susah, itulah yang harus kita bantu. Nah, dalam konteks kehidupan kita sekarang tentu ini bisa kita kaitkan juga dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang tidak bisa bekerja lagi, banyak orang yang dipotong gajinya, banyak orang yang tidak mendapatkan upah harian sehingga mereka tidak bisa makan seperti biasanya. Mereka lah yang harus kita aliri kasih kita sesuai dengan berkat-berkat yang kita miliki. Mungkin tidak besar, mungkin tidak bisa sepenuhnya kita melakukannya, tetapi apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita lakukan sekalipun kecil, asal dilakukan dengan syukur, maka Tuhan akan menolong. Menarik, ada seorang nenek umur 82 tahun di Jogja, melihat banyak orang tidak bisa makan karena virus corona ini. Sopir-sopir angkot dan sebagainya yang tidak bisa makan. Lalu kemudian dia melakukan hal yang sederhana. Ia mengambil mie instan beberapa, kemudian diikat dan kemudian ditaruh, dicentelkan di pagernya. Kemudian ditulis itu, siapa yang membutuhkan silahkan mengambil. Dan yang menarik adalah dalam waktu 2 jam, ada 16 orang mengambil mie instan itu. Dan mereka merasa bersyukur bahwa Tuhan memelihara melalui seorang nenek ini. Dan tetangga-tetangga yang melihat apa yang dilakukan oleh nenek itu juga kemudian tergerak untuk melakukan yang lebih besar, memberi beras dan sebagainya untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan barangkali ini adalah sebuah inspirasi bagi kita. Bagaimana kita mengalirkan kasih kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita lemah, kita terbatas, tetapi Roh Kudus akan menolong kita dan memampukan kita untuk mengalirkan kasih itu. Kita berdoa, kita memohon, kiranya Roh Kudus itulah juga yang pada saat ini menolong kita untuk mengalirkan kasih, memberikan kasih kepada setiap orang yang membutuhkan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.